kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Dorin selaku pembicara utama kita pada hari ini ya. Kemudian kepada Bu Lis juga terima kasih atas dukungannya selalu untuk terselenggaranya webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Universitas Airlangga. Pada hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi yaitu berkaitan dengan ketidakpastian dalam perusahaan. Izinkan saya untuk share screen sebentar, saya akan share. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, saya akan memulai paparan saya pada hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan memaparkan berkaitan dengan pengelolaan ketidakpastian dalam perusahaan. Ya, lanjut saja. Jadi dalam prakteknya di dalam perusahaan pasti ada satu waktu di mana muncul ketidakpastian dalam perusahaan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi, ya banyak hal yang dapat mempengaruhi munculnya ketidakpastian dalam perusahaan ketika perusahaan itu melakukan sebuah operasional, ya melakukan operasional dalam kesehariannya di sini, ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita kaitkan dengan pandemi yang sekarang ini, banyak hal yang memang membuat perusahaan itu menjadi terdampak dengan kondisi dan situasi akibat pandemi di sini. Saya menyampaikan hanya tiga berita, tapi ini saya rasa cukup memperlihatkan bagaimana dampak yang luar biasa, terutama untuk kegiatan perekonomian, ya, yang otomatis akan berdampak kepada perusahaan di sini, ya. Yang sebelah kiri saya, mungkin sebelah kanan saudara-saudara sekalian, itu adalah berita dari kompas.com, yaitu di bulan Juli, ya, di bulan Juli 2020, yang dari Kemenaker sendiri mengatakan bahwa dari dampak corona itu secara dahsyat mengakibatkan 13,9% perusahaan itu mengurangi karyawannya. Ya, ini yang berita di bulan Juli. Mundur sebelumnya di bulan Mei, ya, di bulan Mei itu ada hasil survei ILO yang dipublish oleh tribunnews.com. Di sini mengatakan bahwa karena dampak COVID-19, perusahaan di Indonesia nyaris tidak bertahan di sini, ya. Banyak sekali memang perusahaan-perusahaan yang yang karena dampak pandemi sehingga mereka itu harus mengurangi operasionalnya dan mengurangi jam kerja dari beberapa karyawannya, bukan beberapa lagi, sudah banyak karyawannya, bahkan digilir di situ, ya, digilir untuk ada yang masuk di kantor, kemudian mungkin selama seminggu atau saya tahu ada karyawan dari kantor yang mereka itu digilir per 15 hari sekali di situ, ya, 15. Jadi 15 hari masuk, 15 hari off di rumah. Dan itu berakibat juga dengan take home pay, ya, take home pay atau gaji yang mereka bawa pulang ke rumah otomatis di situ. Oke. Dan di bulan April yang sebelah pojok kanan saya, ya, sebelah pojok kanan saya ini berita dari merdeka.com, ini juga tidak hanya pada perusahaan tapi kepada startup pun, UMKM, ya, UMKM itu juga berdampak, ya, mereka merugi dan memangkas banyak sekali karyawan di situ, ya. Ya, nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam perusahaan di sini, gitu? Ya, betul bahwa dengan kondisi situasi dan yang dihadapi pada saat ini mengakibatkan suatu kegalauan, ya, kegalauan yang dialami oleh baik karyawan, ya, baik karyawan dari perusahaan, manajemen maupun otomatis keluarga karyawan itu sendiri. Dan itu juga berdampak pula bagi para konsumen, para distributor, supplier dan seterusnya, ya, distributor dan supplier, karena memang kondisi seperti ini di
sini ya. Nah, secara garis besar, secara gamblangnya, mudahnya saja, ketidakpastian itu kita bisa mengatakan dalam perusahaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan di sini ya, tidak dapat dielakkan. Dan seringkali itu terkait dengan perubahan di sini ya. Ketika terjadi suatu perubahan, seringkali itu memang menimbulkan satu ketidakpastian dalam satu perusahaan. Nah, tetapi walaupun mungkin perubahan itu mengakibatkan adanya ketidakpastian, ya terutama dengan misalnya perubahan situasi dan kondisi yang tiba-tiba, misalnya kayak gitu ya, tiba-tiba terjadi, atau mungkin sudah ada sign-nya tapi diabaikan sehingga ternyata ketika dirasakan dampaknya itu mulai sudah gonjang-ganjing di situ ya di satu perusahaan. Tapi memang yang perlu kita pahami bahwa perubahan itu merupakan sesuatu hal yang abadi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri di situ ya. Ya, kecuali perubahan itu sendiri. Sehingga memang mau tidak mau, bahkan dalam teori-teori disebutkan bahwa sebuah perusahaan seharusnya harus selalu bisa adaptasi, ya selalu berusaha untuk mengantisipasi adanya perubahan di situ. Tapi terkadang memang perubahan itu bisa terjadi tiba-tiba atau tidak memiliki sign atau tidak dirasakan tanda-tandanya muncul ada perubahan tersebut di sini. Ya. Nah, kalau dilihat dari pendekatan sistem di sini, perubahan itu memang bisa dipandang sebagai bagian dari sebuah sistem sibernetik yang ditandai dengan umpan balik positif maupun negatif di sini ya. Jadi sebenarnya sudah ada sign dari sistem informasi di situ ya, segala sistem informasi yang memberikan masukan-masukan gitu ya, umpan balik baik yang positif maupun negatif terhadap perusahaan tersebut, di mana perusahaan itu merupakan bagian dari sebuah sistem tersebut. Dan seringkali juga perubahan itu dipandang sebagai hasil dari sistem informasi yang kompleks dan kacau di situ ya, kompleks dan kacau, di mana perusahaan sebagai bagian dari sistem tersebut itu tidak dapat mendeteksi di situ ya, tidak dapat mendeteksi umpan balik yang diberikan di situ, sehingga mereka menjadi merasa ada sesuatu hal yang berubah yang tidak stabil atau tidak biasanya mereka dapatkan di situ. Oke. Nah, model perubahan organisasi ini kita bisa lihat ada tiga hal di sini. Ada perubahan secara alami di sini, di mana perubahan itu bisa berubah secara perubahan itu terjadi karena karena pasang surut kehidupan institusional dan sejarah industri di sini ya. Berarti berubahnya secara alami dan itu dikaitkan dengan proses pertumbuhan di sini. Proses pertumbuhan misalnya saja adalah proses ketika baru saja sebuah perusahaan baru dibentuk di situ ya, sebuah perusahaan baru dibentuk kemudian mengalami perkembangan di situ. Mengalami perkembangan terus kemudian mereka mengalami masa mapan dan kemudian mereka itu akhirnya mengalami masa penurunan di situ ya, masa declining di sini ya. Itu merupakan sebuah siklus yang sebenarnya berlangsung secara alami di situ ya, secara alami. Nah, setiap perusahaan pasti akan memiliki mengalami siklus tersebut, cuma sejauh mana perusahaan itu dapat memperpanjang siklusnya di situ ya, memperpanjang siklusnya. Nah, ini perubahan-perubahan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang alami. Kemudian ada yang disebut sebagai perubahan terencana di sini. Nah, perubahan terencana ini dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan itu dihadapkan pada situasi masalah internal yang menunjukkan bahwa ways of doing things-nya itu sudah tidak efektif di situ ya, bahwa sesuatu hal yang sering dilakukan ya dioperasikan setiap hari mungkin ternyata tidak bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan di situ. Oke. Sebagai contoh yang saya tunjukkan ini adalah Kaizen ya. Kaizen itu kan sebenarnya budaya dari Jepang yang berusaha untuk diterapkan di budaya organisasi Jepang yang berusaha diterapkan di perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu adalah BCA ya. BCA menerapkan budaya Kaizen tersebut di mana di sini intinya adalah dengan budaya Kaizen itu adalah
dilakukan perubahan terus-menerus agar perusahaan dapat eksis di situ ya. Dengan demikian seperti yang saya sampaikan ada antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Itu kalau kita berbicara perubahan terencana. Dan yang ketiga adalah perubahan tak terencana yang ini merupakan bisa menjadi sebuah krisis perusahaan di sini ya. Saya akan mencoba membahas tentang perubahan terencana terlebih dahulu di sini, dan mungkin saya tidak akan panjang lebar karena pembicara utama kita adalah Bu Dorin ya. Nanti saya memberikan pengantar saja terkait dengan hal ini. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang perubahan terencana, jadi ada satu quote yang saya ambil dari Moore yang dalam buku Miller di tahun 2012, dikatakan successful organization are those that initiate change, respond to change, plan change, and implement change as an ongoing way of life. Jadi di sini memang harus selalu mengantisipasi terhadap perubahan. Justru harus selalu terus-menerus melakukan perubahan ya agar perusahaan dapat eksis di situ. Selalu mencoba untuk beradaptasi, selalu berusaha untuk mencapai titik equilibrium, kemapanan. Walaupun itu tidak mungkin dilakukan, tapi selalu dilakukan di situ ya. Selalu berusaha untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sini. Dan organisasi yang sukses itu adalah yang selalu dapat yaitu tadi melakukan perubahan-perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, namun walaupun perubahan tersebut itu sudah direncanakan, sudah terencanakan sebelumnya, ada beberapa masalah yang diidentifikasikan dalam proses perubahan. Jadi ada karena memang kurangnya dukungan manajemen atau misalnya top manajemen memaksakan perubahan yang harusnya perubahan itu mungkin tidak sesuai dengan budaya organisasi, tapi tetap dipaksakan perubahan, itu bisa saja menjadi satu permasalahan. Atau ada tindakan yang tidak konsisten di sini dilakukan oleh manajer kunci ya. Misalnya saja diminta untuk menggunakan teknologi tertentu, tapi ternyata dia sendiri tidak mempergunakan teknologi tersebut. Nah, itu kan akan menjadi permasalahan juga ya. Kemudian ada harapan juga yang tidak realistis yang ingin dicapai dengan adanya proses perubahan tersebut, atau kurangnya partisipasi yang berarti dari para anggota perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan ataupun anggota manajemen lainnya. Komunikasi yang buruk yang tidak bisa menyampaikan apa manfaat atau bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan tersebut, itu juga bermasalah ya, bisa membuat masalah. Ataupun tujuan program yang tidak jelas, ini juga bisa terjadi. Dan kemudian tanggung jawab perubahan yang tidak diidentifikasi dengan benar. Oke, jadi siapa saja bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perubahan-perubahan tersebut itu tidak terkomunikasikan dengan baik atau tidak diidentifikasikan dengan benar, sehingga ada semacam lempar-lemparan di sini ya, lempar-lemparan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tidak bertanggung jawab di situ. Oke, nah bagaimana reaksi terhadap perubahan organisasi ini? Yang Miller, saya mengambil buku dari Miller ya. Miller mengatakan bahwa salah satu reaksinya itu dia mengkategorikan ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama itu adalah ownership intention, di sini melekat di dalam proses perubahan tersebut. Jadi ketika ya anggota dari organisasi atau orang bagian dari perusahaan tersebut ya merasa memiliki ya niat untuk memiliki atau berniat untuk melakukan perubahan, maka perubahan tersebut bisa dapat berlangsung dengan baik di situ. Oke, misalnya saja dengan adanya situasi pandemi ya, pandemi seperti ini, maka contohnya saja Universitas Erlangga dan universitas-universitas lainnya yang tadinya mungkin tidak melakukan pembelajaran secara daring, sekarang harus mau tidak mau 100% menggunakan pembelajaran daring di situ. Karena ada rasa niat memiliki terhadap perubahan tersebut, memahami terhadap pentingnya perubahan tersebut, kenapa harus dilakukan tersebut, maka semuanya itu bisa dapat berlaku dengan baik di situ, dapat berlangsung dengan baik, karena ada rasa kepemilikan tersebut di situ ya, rasa memahami dan berusaha untuk menerapkannya di sini. Reaksi yang kedua itu adalah resisten terhadap proses perubahan di sini ya. Resisten terhadap proses perubahan itu bisa saja terjadi di sini, oke? Misalnya saja saya mencontohkan saja ya, mencontohkan
ada seorang guru, saya tidak menyebut siapa namanya, tetapi kenalan saya, ada seorang guru sudah mau mendekati usia pensiun sih ya, usia pensiun, terus kemudian dia itu ya termasuk juga guru di SMA itu mengalami juga yang harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh di sini ya, pembelajaran jarak jauh. Tetapi guru ini sangat kesulitan untuk mengikuti penggunaan teknologi yang diterapkan dalam rangka untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh tersebut di SMA di mana dia bekerja di situ ya. Sudah mencoba bagaimanapun dia merasa tidak bisa mengikuti ya, tidak merasa mengikuti dan dia merasa ya sudahlah kan saya sudah bentar lagi mau pensiun di situ ya, sudah pensiun. Dan akhirnya malah dia justru mungkin pensiun baru tahun depan dia sudah resign ya, sudah resign pada tahun ini. Nah, itu menunjukkan juga bahwa terhadap perubahan ada orang-orang yang resisten, yang bertahan ataupun melawan terhadap proses perubahan tersebut ya. Terus kemudian yang ketiga, dan ini biasanya yang sebagian besar dilakukan bagi anggota organisasi ataupun karyawan di dalam perusahaan, justru muncul adanya ketidakpastian bagi sebagian besar karyawan perusahaan ketika menghadapi perubahan organisasi ini. Ini arahnya mau kemana ya? Perubahan ini mau dikemanakan? Apa yang akan terjadi ke depan di situ? Ini justru menimbulkan satu kekhawatiran bagi para karyawan dan menimbulkan satu stres bagi mereka di situ karena kekhawatiran yang menumpuk begitu banyak ya, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tidak tahu nasib mereka akan bagaimana, sehingga menimbulkan stres bagi karyawan perusahaan. Sehingga bisa saja membuat produktivitas mereka menjadi menurun di situ ya. Ini. Nah, ketika menghadapi ketidakpastian tersebut karena ini memang dialami oleh sebagian besar dari anggota organisasi atau karyawan perusahaan ya, yang pasti karyawan perusahaan, strategi komunikasi dalam ketidakpastian ini biasanya itu bersifat top down di sini ya, yang dilakukan top down. Ada 5 strategi yang disampaikan oleh Clampett ya di dalam Miller di tahun 2012, maaf itu di tahun 2012, oke. Jadi yang pertama itu adalah underscore and explore di sini, cara yang pertama, dan ini dianggap merupakan cara yang paling efektif di sini ya, underscore and explore. Jadi kegiatan strategi komunikasi ini, manajemen fokus pada isu dasar terkait dengan perubahan yang dilakukan dan berusaha untuk melibatkan karyawan dalam dialog tentang perubahan. Dan manajemen pun juga memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan secara kreatif di situ ya. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendorong ya suksesnya perubahan tersebut, keberhasilan perubahan yang dilakukan di sini. Kemudian strategi yang kedua itu adalah tell and sell. Tell and sell di sini berarti manajemen itu berusaha untuk menyeleksi dan menyampaikan pesan secara terbatas kepada karyawan. Jadi tidak semua pesan itu disampaikan. Mereka menyeleksi terlebih dahulu ya pesan-pesan tersebut, dan mungkin ada beberapa pesan yang justru disampaikan kepada tidak pada semua karyawan, tetapi mungkin sebagian karyawan diberi pesan apa, sebagian karyawan diberi pesan apa, disesuaikan dengan peran, fungsi dan tugas mereka di situ. Jadi yang dianggap isu-isu penting saja dan kepada siapa itu yang cocok disampaikan itu disebut kegiatan TEL ya, itu adalah kegiatan TEL yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian selnya di mana? Selnya itu adalah manajemen mengarahkan kepada pendekatan yang telah dipilih, mengarahkan para karyawan tersebut pada pendekatan yang telah dipilih oleh perusahaan dengan menggunakan pesan-pesan yang sudah disampaikan secara terbatas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identify and reply di sini ya. Jadi yang pertama-tama manajemen itu berusaha mengidentifikasikan, mendengarkan dan mengidentifikasikan perhatian utama dari karyawan, kemudian menanggapi masalah-masalah yang mereka telah identifikasikan dianggap sebagai sesuatu yang paling diperhatikan oleh karyawan-karyawan tersebut. Nah, strategi yang kedua dan ketiga ini merupakan strategi yang dianggap moderat di sini. Bukan yang paling efektif, tapi ya di tengah-tengah lah di situ. Sedangkan strategi yang keempat itu adalah spray and pray di sini ya.
Ada satu perusahaan yang mereka itu ketika menghadapi suatu perubahan ataupun melaksanakan suatu perubahan, oke, itu mereka melakukan strategi dalam rangka untuk menekan ketidakpastian itu adalah dengan memberikan banyak informasi kepada para anggotanya, ya, pada para karyawannya, dan berharap bahwa karyawannya atau anggota organisasinya itu bisa memilih dan memahami sendiri informasi tersebut di sini, ya. Bisa dibayangkan ya begitu informasi yang diterima, begitu overload ya, terus kemudian muncul mengakibatkan ada bisa saja muncul satu rumor-rumor tertentu di sini. Jadi ini adalah kegiatan komunikasi spray and pray di sini. Kemudian yang kelima adalah withhold and uphold di sini. Jadi yang terjadi adalah perusahaan dengan strategi ini dia berusaha untuk menahan informasi selama mungkin di sini, ya, selama mungkin. Informasi baru disampaikan ketika ada konfrontasi berupa pertanyaan ataupun humor di situ. Nah, menurut Klapit di sini, strategi 4 dan 5 itu adalah strategi yang dianggap paling tidak efektif dibandingkan kelima strategi yang lain di sini. Nah, perubahan berikutnya yang tidak terencana itu disebut bisa kita anggap sebagai krisis perusahaan. Menurutku disampaikan bahwa krisis perusahaan itu adalah sebuah peristiwa dengan ancaman besar yang tidak dapat diprediksi, yang nantinya memiliki dampak negatif bukan saja pada perusahaan, tapi pada industri dan stakeholder bila tidak ditangani dengan baik di sini. Ini disebut sebagai sebuah krisis perusahaan yang itu berasal dari perubahan yang tidak direncanakan di sini. Penyebabnya apa? Berbagai macam perubahan yang tidak direncanakan itu, ya. Apakah karena bencana alam mungkin, ataukah mungkin karena pandemi yang seperti kita alami ini, atau apapun itu bisa terjadi, atau mungkin karena krisis keuangan, ya, itu bisa mengakibatkan muncul krisis perusahaan. Nah, kalau menurut Siger, Selnau, dan Ulmer, jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui, ya, atau terkait dengan krisis perusahaan ini. Yang pertama adalah prakrisis, ya, di mana sebenarnya pada prakrisis ini anggota organisasi dapat mencegah atau mempersiapkan kemungkinan adanya permasalahan di sini. Tapi kalau misalnya tidak dicegah atau tidak dipersiapkan, ya, bagaimana menghadapi permasalahan tersebut, maka akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu masalah krisis di sini. Ya, jadi ada pemicunya di sini. Misalnya yang salah satunya adalah kegagalan produk, bencana alam atau pandemi, dan ini bisa mengancam keberlangsungan hidup ataupun reputasi organisasi di sini. Nah, di sini semakin terjadi ketidakpastian, ya, baik yang dari dalam maupun dari luar organisasi, berusaha untuk mencari rasionalisasi atas apa yang terjadi di sini. Jadi hampir-hampir terjadi chaos di sini. Kalau tidak segera ditangani, maka akan terjadi suatu chaos di sini, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah masuk kepada kalau misalnya sudah berhasil ditangani ataupun sudah berhasil ditangani, maka akan masuk kepada tahapan pasca krisis di sini. Nah, komunikasi yang berlangsung di sini itu adalah berfokus pada menentukan tanggung jawab dan mungkin akan menyampaikan permintaan maaf di situ, ya, tentang mungkin ada kurangnya dalam penanganan krisis tersebut dan kemudian membangun sistem untuk menghadapi krisis serupa di masa depan di sini. Nah, tentang bagaimana selebihnya di situ ataupun tentang pendalaman tentang bagaimana mengolah krisis dalam perusahaan, saya hanya menyampaikan tahapan-tahapannya saja. Itu nanti akan disampaikan lebih jauh, ya, dan lebih dalam oleh Bu Doreen di sini, ya. Jadi saya menyampaikan bahwa memang awal mulanya terjadi bisa saja terjadi ketidakpastian yang berawal dari perubahan, di mana perubahan tersebut bisa terencana dan bisa juga tidak terencana, di mana yang tidak terencana itu bisa saja menjadi sebuah krisis bagi sebuah perusahaan. Baik, demikian ini adalah presentasi dari saya, paparan dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.